juga sudah melihat hilal, maka secara mufakat dinyatakan bahwa 1 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi. Dan dinyatakan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Islam Baitul Nur Blora, saya hormati Bapak Ibu guru asatidz di SD Islam Baitul Nur Blora, dan tak lupa siswa-siswi anak-anakku semua dari kelas 1 sampai kelas 6 yang soleh dan soleha. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita masih diberi banyak nikmat, iman, Islam maupun ihsan, sehingga hari ini kita masih terus semangat belajar, terus semangat berkarya walaupun di situasi pandemi seperti ini. Anak-anakku semuanya, dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada surat Al-Kautsar tersebut, yang harus kita garis bawahi adalah kata-kata wanhar. Momen hari ini adalah momen Idul Adha, dan di situ jelas bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berkorbanlah. Kata-kata berkorban di sini harus ada yang dikorbankan. Dan dalam Islam, berkorban itu haruslah dengan perkara yang baik di mata Allah. Dulu waktu zamannya Nabi Adam, antara Qabil dan Habil, kedua saudara tersebut masing-masing berkorban dengan hasil yang berbeda. Ada yang membawa hasil panen yang busuk, yang kedua dari hasil ternak yang bagus-bagus, dan Allah menerima korban yang baik. Belajar dari korban, kita ingat cerita Nabi Ismail. Nabi Ismail sosok anak soleh yang dengan ikhlas menerima bahwa dirinya mau dikorbankan oleh sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim, dikorbankan kepada Allah. Sang ayah Nabi Ibrahim sudah berusaha mengelak, tapi mimpi tersebut berulang-ulang datang. Dan lalu akhirnya Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Ismail bahwa sang anak tercinta akan dikorbankan di hadapan Allah. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ismail dia ikhlas
dia ikhlas mau dikorbankan sang ayah yaitu Nabi Ibrahim. Lalu akhirnya hari itu bertepatan tanggal 10 Dzulhijjah. Sang ayah Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail di suatu tempat, dan disitulah proses korban dimulai. Tapi Allah tahu apa yang harus dikerjakan. Lalu kemudian Nabi Ismail dirubah oleh Allah menjadi seekor domba. Hadirin yang berbahagia, pada tanggal 10 Dzulhijjah, syariat telah mensyariatkan kepada Allah telah mensyariatkan kepada kita semua untuk berkorban. Mari kita bersama-sama, bagi yang mempunyai banyak harta, untuk bisa menyisihkan tabungan kita untuk berkorban. Dalam korban boleh menggunakan sapi, yaitu kalau sapi bisa untuk 7 orang dan atau kerbau, sedangkan untuk kambing hanya untuk 1 orang. Dalam korban tersebut yang kita ambil hikmahnya adalah bahwa dalam berkorban kita harus mempunyai jiwa yang ikhlas. Kita ikhlas telah mengeluarkan harta yang kita sukai untuk dikorbankan dan untuk diberikan kepada fakir miskin. Dan dalam berkorban juga kita belajar sabar. Seperti halnya Nabi Ibrahim, dia telah sabar untuk menyerahkan anak tercintanya Nabi Ismail di hadapan Allah. Karena kita tahu bahwa sikap sabar nanti akan berbuah sebuah kebaikan. Bagaimana tadi Nabi Ibrahim, karena dengan kesabarannya korban sang anak diganti oleh Allah berupa kambing atau domba. Anak-anakku semuanya, momen kurban tahun ini 1441 Hijriah tentunya berbeda dengan momen kurban tahun-tahun kemarin. Pada saat ini kita tahu bahwa dunia telah terjadi sebuah pandemi. Momen yang biasanya Idul Adha diisi dengan takbir keliling bersama-sama dengan berkumpulnya banyak orang. Proses Idul Adha-nya biasanya menyembelih bersama-sama di masjid, dipertontonkan oleh banyak orang. Tapi tahun ini berbeda. Walaupun berbeda, tapi tidak mengurangi keimanan kita kepada Allah. Karena sebuah pandemi ini adalah merupakan takdir dari Allah, dan ini sudah dirancang oleh Allah jauh-jauh sebelumnya. Dan walaupun keadaan seperti itu, semangat berkorban harus tetap kita jalankan. Kita tetap mengikuti aturan pemerintah, boleh berkorban tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Mari bersama-sama kita kuatkan iman kita untuk bertambah ibadah kepada Allah. Semoga pandemi ini segera berhasil dan semoga korban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang dirahmati oleh Allah. Di sini perkenankan Bu Roi akan menyampaikan kegiatan Idul Adha, di mana pada tahun ini berbeda daripada yang lain. SD Islam Baitul Blora tidak akan melaksanakan kegiatan ibadah kurban, akan tetapi nanti anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 akan ada perlombaan. Anak-anakku, perlombaan di tahun ini sangatlah berbeda dengan perlombaan yang di tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun lalu kita bisa melihat Bapak Ibu guru berkumpul dengan teman-teman kita semua. Untuk tahun ini perlombaannya yaitu dengan cara virtual. Adapun perlombaan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam, bahkan kalian berekspresi sekreatif mungkin kalian. Jangan malu, karena ini juga salah satu ajang
bagi kalian untuk melatih kalian untuk berani. Cukup sekian dari Bu Roi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.